Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raku Ren. Apa kabar? Panjang jawab, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini hari kedua saya dan Husni ada di Geraha Cuimi Panggang Lele, Arjawilangun, Kecamatan Kalipari. Sangat menyenangkan hari pertama kemarin. Sebenarnya saya mau meliput semuanya termasuk ngobrol dengan sang pemilik. Tapi ternyata terkendala oleh hujan. Akhirnya kami harus pulang lebih awal. Dan hari ini, alhamdulillah, bisa ketemu langsung dengan sang pemilik. Ketemu dengan Mas Wadi, jadi pemilik Geraha Cuimi yang luar biasa. Satu pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam benak saya, Mas, ketika mendengar informasi tentang Geraha Cuimi ini. Mie, kok mie lagi? Tapi saya yakin Mas Wadi punya penjelasan yang sangat gamblang mengapa mie. Sedangkan di luar sana sudah bertebaran mie yang lain. Mas, santai saja. Ini kan mie organik, membuat sendiri tanpa bahan pengawet, tanpa MSG. Mie organik tanpa MSG. Itu yang dijamin bisa membedakan dari mie yang lain. Ini kan terbuat dari bayam, dari buah naga. Iya. Bayam, buah naga, terus apa lagi variannya selain itu? Mie original. Mie original. Diproduksi sendiri atau ya, produksi sendiri? Setiap hari apa memproduksi minyak, Mas? 1 hari, cuma 2 hari kan maksimal tanpa pengawet, jadi tahan 2 hari. Oh iya. Biasanya jam berapa produksinya? Siapa tahu nanti kami meliput lagi untuk proses pembuatan mie-nya, karena itu sesuatu yang tentu ya. Dan memang ada formulasi rahasia yang tidak bisa dibagi ya. Oke, kami hargai ada formula rahasia yang tidak boleh dibagikan kepada publik. Dan itu menjadi karakteristik dari Geraha Cuimi. Perkembangan yang sedemikian pesat ini sudah terjadi selama berapa tahun, Mas? Sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Proses dari awalnya bagaimana? Apakah sudah langsung seperti ini? Enggak, dari sedikit. Dulunya kan cuma sebelah situ, sini studio, sini buat garasi mobil. Ternyata kan menambah lokasi, mau nambah lagi situ buat odoran, sama buat tempat live musiknya. Iya. Dari tempat yang terbatas, kemudian berkembang sampai sebesar ini dalam tempo 4 tahun. Ada titik-titik tertentu mungkin perkembangan bisnis ini seret atau bagaimana gitu? Ya, perjuangan 2 tahun lah untuk mengenalkan ini itu. 2 tahun pertama ya? Iya. 2 tahun pertama. Butuh 2 tahun untuk Mas Wadi bisa perjuangan. Ya, bisa yakin bahwa ini akan bisa jalan terus. Jadi selama 2 tahun dirintis, kemudian pada tahun ketiga mulai terlihat hasilnya. Iya, mulai kenal lah. Apa yang dilakukan untuk bisa mengenalkan kepada publik? Misalkan saya dari Kalipari, jauh sana, saya tahunya kan dari mulut ke mulut. Dari pihak konsumen sendiri yang yang upload apa dikasih tahu di Facebook apa di itu. Ada sih udah masuk ke Instagram juga Geraha Cuimi. Ada ya namanya Geraha Cuimi ya? Geraha Cuimi sekarang. Ya, sudah berapa lama Instagramnya? Barusan berapa bulan ya? Beberapa bulan. Jadi 4 tahun perjalanan yang sangat tidak mudah. Jadi untuk siapapun yang sedang memulai bisnis apapun itu, 4 tahun Mas Wadi butuhkan. Ada berapa karyawan Mas Wadi? Ada 3, 4. Perempuan semua ya? Iya. Termasuk yang duduk di sana itu 2. Minuman 1. Oh iya. Gorengan lah. Yang 2 lagi? Iya 2. Ini yang Mbak tadi? Iya. 1, terus yang satunya lagi pas ada di belakang. Jadi ada beberapa outlet ya yang di sebelah sana. Minuman boba, khusus minuman boba ada di sana. Terus di sini ada Cuimi dan lain-lain, termasuk ayam geprek juga. Iya, nyamnyom saus Korea. Iya, itu perlu dicoba nanti. Ya, kita perlu nyoba itu Nyamnyom. yang ke Koreaan.
Nah, untuk wawasan saja agar kita jadi tahu orang kampung juga perlu mencicipi hal-hal semacam itu. Terus ini ada juga bakso ya? Bakso Asmanan ngambil sendiri. Ada yang kuah pedasnya. Oh iya, ada kuah pedas, ada yang kuah biasa, jadi bergantung pada selera disediakan. Yang mendesain ruangan ini siapa, Mas? Saya sendiri. Belajar dari mana? Iya, otodidak sama otodidak. Pengerjaannya habis tutup warung jam 9, aku kerjain sampai jam 2, jam 3 pagi. Ada karyawan yang membantu, tak tukang atau siapa? Ini semua kan sendiri, tukang sendiri, dikuleni sendiri. Yes, luar biasa. Mulai dari atap sampai kusen-kusen aluminium juga bikin sendiri ini semua kan. Multi bakat Mas Wadi ya. Selain berbakat dalam bidang kuliner juga dalam bidang pertukangan. Seperti ini keren sekali. Jadi, kenyamanan memang yang utama. Apakah itu memang sudah dipertimbangkan sejak awal atau gini sih apa-apa lah, apa memang sudah ada konsep sejak awal? Sejak awal ya maunya setiap tahun ini saya update terus, jadi gimana perkembangan biar anak muda itu nyaman, konsumen itu nyaman, Iya. diupdate terus. Iya. Akan dibuka di sebelah sana, luas juga itu untuk outdoor ya Mas ya? Iya, outdoornya. Outdoor terus bagaimana untuk kenyamanan pengunjung? Nggak tahu nanti kasih info yang sebelah sana buat live musiknya atau gimana nanti. Wow, live music Nanti untuk elastis undangan. Jadi pengunjung yang mungkin punya bakat musik bisa hadir ke sini Ya, untuk bermain. Bermain. Mas Wadi menyediakan seluruh peralatannya, Iya, rencananya sih. termasuk alat musik juga ya. Investasi yang nggak main-main, kaca-kaca. Habis berapa Mas untuk menyiapkan ini semua? Nggak tahu, nggak ngitung berapa. Nggak pernah ngitung ya. Berarti urusan manajemen segala macam nggak pernah di ini, nggak pernah ditata detailnya gitu ya. Dapat sedikit-sedikit tempelin gitu aja. Oh iya. Nggak sekaligus langsung. Tapi masih sempat nabung kan dari ini. Iya. Nah, itu keren. Jadi memang tidak sempat merinci setiap hal gitu ya, tapi prinsipnya setiap ada keuntungan sebagian untuk benahi ini, sebagian lagi ditabung, sebagian untuk melanjutkan. Ya manajemen sederhana yang asik juga sih sebenarnya. Yang penting kontrol gitu Mas. Iya. Jadi sepenuhnya kontrol keuangan ada di tangan Mas Wadi. Iya. Pekerjaan Mas Wadi sebelum ini apa? Kerja Ke Korea. Berapa tahun di sana? 2001 sampai 2015, berhenti 5 tahun. Kita Kembali lagi 8 tahunan lagi. 2001 sampai 2015 itu 14 tahun Mas. Enggak. Enggak. Di rumah kan sering pulang 2 tahun. Oh gitu, ada pulang-pulangnya. Jadi totalnya sekitar 8 tahun ada di sana. Modal 8 tahun dikelola untuk segala macam bisnis. Selain resto ini apa bisnisnya? Cuma Resto ini saja ya. jalan. Dulunya kan fotografer. Oh iya, kemarin sempat Mas Wadi cerita tentang profesinya sebagai fotografer. Ceritakan Mas sekalian. Fotografer ya cuma fotonya kan tiap acara ada event-event itu aja. Tiap hari Minggu event itu kan pasti ada se-Jawa Timur. Anpik, renang, sepatu roda, rel, juga adventure itu kan. Jadi Mas Wadi dipanggil oleh mereka Nah, gitu. spekulasi yang Tahu informasi tentang event-event itu dari mana? kita kan mengikuti grup. Oh, ada. Yang ya Jawa Timur itu kan mengikuti terus, jadi acaranya di mana ada jadwalnya. Ya. Jadi rutin. Kenapa berhenti? Karena ini, Iya, karena resto ini. Jadi mau fokus. dulunya kan nggak ada karyawan, cuma sama istri. Yang tenda aku tinggalin, dia tenda. Jadinya aku ikut nanganin salah satu jadinya yang ngalah.
Jadi profesi sebagai fotografer ditinggalkan untuk fokus ke resto ini bersama istri ya. Ini anak yang berapa? Nomor satu. Nomor satu yang Anaknya satu ini. oh cuma satu. Iya. Nomor satu. Kelas berapa nak? Kitanya kelas apa? Nah, TK Kelas 1. satu. Keren. Masih itu kan mie, banyak kan mie Iya. ayam. Ya, cari sensasi yang lain, rasanya kan beda dari yang lain. Jalan macu ini, Iya. pakai ayam campuran gitu. Jadi Kayak bumbunya kan setengah Cina gitu. iya. Jadi kayak di sini tuh mayoritas suka pedes. Kalau pedesnya kan aku cabenya cabai impor, jadi nggak kayak cabai Indonesia kan agak pahit, ada kecampuran itu lada itu. Iya. Kan pedesnya pedes lada. Kalau impor enggak, makanya enak pedesnya pedes. Tapi harga mahal dikit rasanya. Lumayan berkualitas aja. Iya. Ya baru tahu ternyata cabai yang dipakai adalah cabai impor bukan cabai lokal gitu ya. Iya. Bedanya apa secara fisik cabai impor dengan cabai lokal? Bubuknya itu kan kalau lokal itu sudah dicampurin sama merica atau kan agak pahit kadang. Iya. Kalau impor enggak ada pahitnya, jadi tetap walaupun pedesnya level sampai level 6 pun kan pedes bener pedes cacing. Dalam bentuk bubuk itu berarti ya? Iya, bubukan. Di mana belinya mas? Di Malang gitu. Di Malang, tapi memang jaminan bahwa itu Lanjutnya, diimpor dari luar. Dari iya. negara mana Iya. impornya katanya? Ada dari Vietnam, dari India, Oh, ke Thailand. Iya. Itu sebagai bentuk keseriusan dari Mas Wadi, bahkan bumbu pun dipikirkan baik-baik agar ada pembeda dari resto-resto yang lain. Itu menjawab sudah apa yang saya tanyakan di awal tadi. Kok mie lagi apa yang membedakan? Salah satunya adalah bumbu, cabai impor, bukan menggunakan cabai lokal. Bukan berarti nggak Indonesia ya mas ya, tapi demi kepuasan pelanggan.